Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kehamilan trimester 3. Konsep kehamilan menurut Federasi Obstetrik Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dihitung saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan. Menurut kalender internasional, kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke-1 berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu, dan trimester ketiga 13 minggu. Kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari atau 40 minggu. Kehamilan wanita dibagi menjadi 3 triwulan, yaitu triwulan pertama 0-12 minggu, triwulan kedua 13-28 minggu, triwulan ketiga 29-40 minggu. Jadi kehamilan trimester 3 adalah trimester akhir kehamilan pada periode ini. Pertumbuhan janin dalam rentang waktu 29-40 minggu dan janin berada pada tahap penyempurnaan. Masalah atau ketidaknyamanan pada trimester 3. Ketidaknyamanan kehamilan trimester 3 adalah trimester 3, yaitu dari mulai umur kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu. Ketidaknyamanan kehamilan trimester 3 meliputi: yang pertama, konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit selama kehamilan terjadi karena peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot sehingga usus kurang efisien. Konstipasi juga dipengaruhi karena perubahan uterus yang semakin membesar sehingga uterus menekan daerah perut. Cara mengatasi konstipasi atau sembelit adalah minum air putih yang cukup, minimal 6-8 gelas per hari, makan makanan yang berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Lakukanlah olahraga ringan secara teratur seperti berjalan atau jogging. Segera konsultasikan ke dokter atau bidan apabila konstipasi atau sembelit tetap terjadi. Yang kedua, endem atau pembengkakan. Kaki bengkak terjadi pada hamil trimester ketiga. Terdapat 2 gangguan kaki bengkak, yaitu retensi atau penahanan air dan garam karena gestosis dan tertekannya pembuluh darah karena bagian terendah bayi mulai masuk pintu atas panggul. Adapun cara penanganannya adalah sebagai berikut: hindari menggunakan pakaian ketat, elevasi kaki secara teratur sepanjang hari, posisi menghadap ke samping saat terbaring, menggunakan penyokong atau korset pada abdomen internal yang dapat melonggarkan vena-vena panggul. Yang ketiga, insomnia. Pada trimester ketiga kehamilan, bayi sering menendang sehingga ibu hamil akan merasa kurang nyaman dan merasa sulit untuk tidur. Beberapa cara untuk mengurangi gangguan insomnia yaitu: ibu hamil diharapkan menghindari kafein yang terdapat pada kopi, soda, teh, dan coklat. Yang kelima, sering buang air kecil. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan itu akan kembali. Cara mengurangi ketidaknyamanan ini adalah: ibu perlu penjelasan tentang kondisi yang dialaminya mencakup sebab terjadinya. Kosongkan saat ada dorongan untuk kencing. Mengurangi asupan cairan pada sore hari dan perbanyak minum saat siang hari. Jangan kurangi minum untuk mencegah nokturia, kecuali nokturia sangat mengganggu tidur pada malam hari. Yang keenam, hemoroids. Secara khusus, ketidaknyamanan ini terjadi pada trimester 2 dan 3. Hal ini sering terjadi karena konstipasi, sama halnya dengan varises. Pembuluh darah vena dan di daerah anus juga membesar. Diperparah lagi akibat tekanan kepala terhadap vena di rektum.
kontribusi dalam menimbulkan pencahayaan hemoroid sehingga menimbulkan peredaran. Cara meringankan atau mencegah: menghindari konstipasi, menghindari ketegangan selama defekasi, mandi air hangat atau kompres hangat air panas tidak hanya memberi kenyamanan tapi juga meningkatkan sirkulasi. Latihan Kegel untuk mencegangkan otot-otot perineal. Istirahat di tempat tidur dengan panggul diturunkan dan dinaikkan. Yang ketujuh, sesak nafas. Pada kehamilan 33-30 banyak ibu hamil akan merasa susah bernafas. Hal ini karena tekanan bayi berada di bawah diafragma menekan paru ibu. Cara menanggulanginya adalah jelaskan penyebab fisiologisnya, merentangkan tangan di atas kepala serta menarik nafas panjang, mendorong postur tubuh yang baik, melakukan pernafasan interkostal, anjurkan untuk menarik nafas dalam dan lama. Yang ke-8, kontraksi perut. Braxton Hicks kontraksi atau kontraksi perut, kontraksi berupa rasa sakit yang ringan, tidak teratur, dan hilang bila Anda duduk atau istirahat. Yang ke-9, keluar cairan vagina. Peningkatan cairan vagina selama kehamilan adalah normal. Cairan biasanya jernih pada awal kehamilan, biasanya agak kental dan mendekati persalinan lebih cair. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.